Halo pecinta matematika, pada video ini saya akan menjelaskan tentang cara mencari akar persamaan kuadrat. Jadi langsung saja, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah sebagai berikut: AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi kenapa disebut persamaan kuadrat? Karena salah satu variabelnya adalah ada yang pangkat 2 ya, untuk X kuadrat. Oke. Jadi terdapat dua cara dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan pemfaktoran. Yang kedua adalah dengan menggunakan rumus yang sudah baku ya. Oke. Jadi langkah pertama adalah dengan pemfaktoran. Jadi konsep dari pemfaktoran sebagaimana namanya adalah dengan memfaktorkan bentuk umum persamaan kuadrat tadi menjadi kurang lebih seperti ini: A kalikan B sama dengan 0. Nah teman-teman, persamaan ini berlaku jika A kali B sama dengan 0, berlaku jika A sama dengan 0, atau B sama dengan 0 ya. Jadi jika A sama dengan 0, berapapun B pasti hasilnya akan 0. Sebaliknya, jika B sama dengan 0, berapapun A pasti hasilnya akan 0 ya. Oke, jadi langkah pertama yang sangat penting dalam mencari persamaan kuadrat dengan faktoran tadi adalah dengan mencari dua angka yang jika dikalikan itu adalah sama dengan A kali C, dan jika ditambahkan itu sama dengan B. Oke. Anggaplah dua angka tadi adalah alfa dan beta ya. Kemudian langkah kedua itu adalah kita merincikan bentuk umum persamaan kuadrat tadi yang mana bentuknya adalah X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi X kuadrat tambah alfa X tambah beta X tambah C sama dengan 0. Nah jadi nilai B tadi kita rincikan menjadi alfa X tambah BX. Kemudian nanti kurang lebih bentuknya adalah bla 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 X plus bla 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 dikalikan bla 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 X plus bla 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 sama dengan 0. Sehingga dengan metode yang saya sebutkan di atas, kita jadikan salah satu unsur ini menjadi sama dengan 0, atau unsur kedua juga sama dengan 0, sehingga didapatkanlah X1 dan X2. Oke. Nah, cara kedua adalah dengan menggunakan rumus baku.
Jadi nilai X1 dan X2 bisa langsung didapatkan dengan rumus minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Nah, dari mana rumus ini? Rumus ini, untuk mendapatkan rumus ini nanti akan saya jelaskan di video berikutnya ya. Untuk sementara kita gunakan dulu saja rumus ini. Oke. Jadi kalau teman-teman tidak mau ribet dengan pemfaktoran, teman-teman bisa langsung menggunakan rumus ini, dan kita lihat bahwa akarnya memang ada 2 ya. Jadi X1 sama dengan minus B plus akar dari B kuadrat kurangi 4AC dibagi 2A, dan X2 sama dengan minus B minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Oke, supaya lebih jelas, kita langsung saja ke contoh soal. Oke, misalkan contohnya adalah 5x kuadrat tambah 6x tambah 1 sama dengan 0. Oke, pertama-tama kita akan menyelesaikan atau mencari akar persamaan kuadrat ini dengan pemfaktoran ya. Pemfaktoran. Oke. Langkah pertama adalah kita identifikasi dulu nilai A, B, dan C-nya. Jadi dalam hal ini nilai A-nya adalah sama dengan 5, nilai B-nya sama dengan 6, dan nilai C-nya sama dengan 1. Oke. Kemudian seperti yang telah saya jelaskan, kita cari 2 angka di mana jika dikalikan itu adalah A kali C atau sama dengan 5, dan jika ditambahkan sama dengan B atau 6. Jadi dengan mudah bisa dapatkan adalah 2 angka itu adalah 5 dan 1 ya. Jadi 5 kali 1 sama dengan 5, dan 5 tambah 1 sama dengan 6. Oke, langsung saja kita rubah persamaan kuadrat tadi 5x kuadrat tambah 6x tambah 1 sama dengan 0 menjadi 5x kuadrat tambah 5x tambah x tambah 1 sama dengan 0. Jadi ingat bahwa 5x plus x ini adalah sama dengan 6x. Kita tidak merubah persamaannya, sebetulnya hanya merubah bentuknya saja dari 6x menjadi 5x plus x. Kemudian kita bagi ya persamaan ini menjadi 2 bagian. Jadi bagian pertama adalah 5x kuadrat plus 5x, bagian kedua adalah x plus 1. 5x kuadrat plus 5x kita bisa modifikasi dengan mengeluarkan 5x menjadi 5x kali x plus 1. Kemudian bagian kedua tetap menjadi x plus 1 sama dengan 0. Nah, perhatikan teman-teman, ini ada 2x tambah 1 yang sama di antara dua bagian ini, sehingga x tambah 1-nya bisa kita keluarin menjadi x tambah 1 dikalikan 5x plus 1 sama dengan 0. Nah, ini bentuk ini sudah menjadi bentuk A dikalikan B ya, sama dengan 0.
Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa persamaan ini berlaku jika X tambah 1 sama dengan 0 atau 5X tambah 1 sama dengan 0, sehingga Anda dapatkan bahwa X1 sama dengan minus 1, kemudian X2 adalah minus 1 per 5. Oke, kemudian kita akan cek apakah nilai-nilai ini merupakan akar dari persamaan kuadrat. Langsung saja kita masukkan nilai X1 ya ke persamaan tadi, 5X kuadrat tambah 6X tambah 1 sama dengan 0. Kemudian 5 kalikan minus 1 kuadrat ditambah 6 kali minus 1 ditambah 1 sama dengan 0. Minus 1 dikuadratkan adalah 1, jadi ini adalah 5 dikurangi 6 tambah 1 sama dengan 0. Maka nilai ini adalah 0 sama dengan 0. Oke. Kemudian kita masukkan nilai kedua, 5 dikalikan minus 1 per 5 kuadrat tambah 6 kalikan minus 1 per 5 tambah 1 sama dengan 0. 5 dikalikan minus 1 per 5 dikuadratkan adalah 1 per 25 dikurangi 6 per 5 tambah 1 sama dengan 0. 5 per 25 dikurangi 6 per 5 tambah 1 sama dengan 0. Kita akan bikin penyebut dari semua angka ini adalah menjadi per 5 ya. Kita bisa tulis 5 per 25 menjadi 1 per 5 dikurangi 6 per 5 tambah 5 per 5 sama dengan 0. Ini kita jumlahkan adalah sama dengan 0. Oke, jadi kedua nilai dari tadi merupakan akar dari persamaan kuadrat di atas. Jadi jawaban kita sudah tepat. Kemudian cara yang kedua, kita akan menggunakan rumus baku ya, yaitu X12 sama dengan minus B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4AC dibagi 2A. Seperti kita ketahui bahwa nilai A sama dengan 5, nilai B sama dengan 6, nilai C sama dengan 1. Langsung saja kita masukkan X12 sama dengan minus 6 plus minus akar dari 6 kuadrat dikurangi 4 kali 5 kali 1 dibagi 2 kali 5. X12 sama dengan minus 6 plus minus akar dari 36 dikurangi 20 per 10. Langsung saja ya, X1 sama dengan minus 6 plus akar dari 16 dibagi 10. X1 sama dengan minus 6 tambah 4 dibagi 10.
sama dengan minus 1/5. Sedangkan X2 sama dengan minus 6 dikurangi akar dari 16 dibagi 10. Atau X2 sama dengan minus 6 kurangi 4/10. X2 sama dengan minus 10/10 atau minus 1. Jadi hasil yang didapat dari kedua cara di atas sama, yaitu X1 minus 1/5 dan X2 minus 1. Jadi demikianlah dua cara dalam mencari akar persamaan kuadrat. Jadi tergantung teman-teman mana yang menurut teman-teman paling mudah dan paling cepat dan mengerjakan, apakah dengan pemfaktoran tadi atau rumus baku. Nah, menyelesaikan persamaan kuadrat ini sangat penting ya, karena biasanya kalau teman-teman nanti kuliah di teknik, beberapa persoalan tuh ada dengan persamaan kuadrat, sehingga mencari akar persamaan kuadrat ini akan sangat berguna untuk jika teman-teman akan melanjutkan ke bangku kuliah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.